Ya, kemarin beberapa kawan menghubungi saya terkait mendadak Kadrun mendapat peluru, mendapat amunisi, mendapat energi. Selama 2 hari mengganas di sosial media. Mereka balik membuli para dalang, membuli para pembela wayang. Terkait ucapan Khalid Basalamah yang dinilai menghina keberadaan seni wayang, bahkan terindikasi merendahkan dengan kata memusnahkan wayang. Yang Khalid sampaikan pada salah satu ceramah yang ia unggah di kanal pribadinya. Jadi alasan bahwa mereka ceramah untuk kalangan sendiri, lalu mereka mengunggah ke sosial media YouTube, itu saja sudah sebuah keanehan. Ini sama saja kayak teman saya, ya, menyumbang pakai nama hamba Tuhan, tapi ketika nyumbang dia pajang fotonya, videonya di story-nya dia. Ya. Kadrun membuli dalang dengan kalimat bahwa dalang tidak punya etika. Mempertontonkan pertunjukan wayang dengan bentuk wayang seolah menyerupai Ustadz Wahabi junjungan Kadrun, yaitu Khalid Basalamah. Dalam video pertunjukan wayang yang diselenggarakan Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Jogja tersebut, memang ada tokoh wayang yang unik. Digambarkan sosok seolah figur dari Timur Tengah lengkap dengan jenggot dan pecinya. Ya, dalam pertunjukan tersebut, sang dalang memainkan wayang dengan sentuhan humor, namun juga emosional. Digambarkan pertemuan wayang berjenggot itu dengan Hanoman, ya, lalu dengan Gatot Kaca, dengan Werkudara atau Bima, bahkan dengan Limbo, ya, tokoh lucu, seorang perempuan dalam pewayangan. Lalu ketika bertemu dengan tokoh Baladewa, ya, entah persoalan apa yang melatari, tokoh wayang berjenggot ini digambarkan dihabisi oleh Baladewa. Dalam cerita pewayangan, Baladewa memang sosok yang temperamental. Kata-katanya keras, tapi banyak mengandung kebenaran. Penonton terpingkal-pingkal, apalagi ditambah dengan adegan sang dalang sendiri yang ikut mengoyak wayang berjenggot tersebut. Juga beberapa dalang tamu yang hadir, termasuk itu Ki Warseno Sleng, dalang wayang kulit dari Klaten tersebut juga ikut gemes dengan wayang yang berjenggot itu. Dibuku-bukuin ya. Dasar Kadrun. Pertunjukan wayang parodi kekecewaan dalang atas ceramah Khalid Basalamah ini lantas digoreng sampai kering. Memburamkan masalah utama, yaitu isi ceramah seorang penceramah beraliran Salafi Wahabi yang dengan ringan mengharamkan dan menyarankan memusnahkan sebuah budaya berumur 3.000 tahun yang sangat dicintai masyarakat Jawa, bahkan dunia, yaitu wayang. Bagi kita yang waras, ini adalah perlawanan para seniman. Tidak melalui kekerasan, demo tak berkesudahan, bukan dengan memaksa berkerumun di dekat istana negara, bukan dengan teriak keliling kota, cukup dengan satu pertunjukan budaya, lengkap dengan baju sederhana dan gamelan, Kadrun langsung kelojotan. Iya. Oke, sebelum lanjut, kita tarik dulu Bambang. Hey, kawan seperjuangan. Terima kasih ya masih bersama Oposisi 69 FM. Kita mengawal kebinekaan, kita hadang semua narasi ataupun aksi radikalisme dan juga intoleran. Kita wajib jaga Indonesia yang nyaman tanpa ada Kadrun apalagi umat Taliban. Perjalanan kita mengawal kebinekaan makin berwarna. Makin jelas ada orang-orang yang berupaya keras menyeragamkan perbedaan kita, membelokkan ideologi bangsa kita, memecah persatuan kita. Mereka makin berterus terang. Kenapa mereka mulai berani berterus terang? Ya karena masih banyak yang bisa mereka buat bodoh dan goyah nasionalismenya saudara-saudara kita. Mereka mencuri kesempatan saat pandemi. Saat negara konsentrasi bebenah karena wabah, mereka mengail di air keruh. Mereka berdendang ketika kita bernyanyi duka. Mereka mengangkat pedang ketika kita bergandengan tangan saling menguatkan. Mereka memang jahanam. Ya, by the way, konten saya kemarin yang bertema Makar Jafar Shodiq ditonton 300.000 kali lebih. Wah. Dan komentarnya ribuan ya.
Komentar teman-teman sangat beragam, tapi memang pada umumnya ikut kesel dengan orang yang diduga bernama Jafar Shodiq itu. Berikut beberapa komentar yang dipilih oleh redaksi, akan saya bacakan, dan dari 5 komentar ini nanti akan diundi dan pada akhir periode akan disiapkan satu hadiah handphone yang keren untuk Anda yang menang pada undian itu. Satu handphone ya. Oke, komentar pertama dari Lucky Cahyono. Ini terkait dengan konten saya soal Jafar Shodiq yang makar kemarin ya. Dari Lucky Cahyono katanya, ayo cari rame-rame Jafar Shodiq, gebukin saja kalau ketemu. Jangan ya. Justru dengan konten begini, ini kita himbau teman-teman yang melihat, peduli, melindungi masing-masing keluarga, jangan sampai kena pengaruh orang-orang seperti yang diduga Jafar Shodiq ini ya. Dan kita nggak boleh main hakim sendiri. Kita serahkan di tangan hukum, biar tangan hukum yang menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Yang berikutnya adalah dari Jaya Jikau. Suruh Jafar Shodiq jalan duluan, duel sama TNI Polri dengan pedang sampai mati. Jamaah jangan mau maju dulu. Iya, nggak gini juga gitu. Ini maksudnya gini. Maksudnya hati-hati kalau kita ikut pengajian, ikut ceramah seperti ini, kita harus cerdas. Kalau kita nggak setuju dengan kontennya, mending kita keluar, jangan ikutan, jangan sampai kita ke bawah-bawah, ya. Nanti jangan seperti Munarman ya, orang yang diceramai, orang yang dibaiat sudah ngebom sana sini, dianya menolak bahwa dia adalah bagian dari aksi itu. Ya biasa ya, buang badan. Yang ketiga dari John DeVries. John DeVries katanya, kalau Jafar ini direndang aja, Mas Jo maunya asin apa pedes? Wah, sadis ini Anda. Masa orang direndang? Ada sayur asem nggak? Iya, nggak boleh sadis-sadis ya. Yang keempat dari Robert Lahiang. Oposisi 69 konten paling lucu dan sangat menghibur, komplit dengan pengetahuan serta semangat menjaga NKRI. Sukses selalu 2045 dan juga Mas Jupri. Terima kasih ya. Doa yang sama teman-teman di sini untuk Robert Lahiang, semoga Anda juga sukses dan juga sehat, salam sehat, jangan lupa. Yang terakhir, yang kelima dari Joko Sujoko. Joko Sujoko, jadi namanya siapa nih? Joko apa Su? Sertifikasi bagi para pendakwah sangat mendesak. Wah, ini konteks ya. Betul, dulu pernah didengungkan ada sertifikasi pendakwah penceramah supaya tidak semaunya seperti orang yang diduga Habib Jafar Shodiq Alatas ini ya. Oke. Itu tadi 5 komentar yang dipilih redaksi. Tiap episode akan kita pilih 5 komentar dan nanti di akhir bulan kita pilih yang paling beletak untuk mendapatkan satu buah handphone persembahan Oposisi 69 FM. Kapan lagi kita lucu-lucuan bareng, kumpul bareng di kanal penuh inspirasi ini ya. Makin cerdas, makin ngakak, bersama-sama mengawal kebinekaan dan toleransi. Luar biasa ya. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Iya, udah. Tepuk tangannya jangan. Nih, dengerin. Ada kalimat begini. Nek ora seneng wayang, ojo kakean cangkem, cuk. Wah, gitu ya. Demikian pekik sang dalang dalam pagelaran wayang kulit Kiwaseno Sleng bersama Gus Miftah hari Jumat kemarin, ya, yang kemudian menuai beragam komentar. Wayang berjenggot dihajar habis-habisan. Ini videonya. Usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu cangkem apa? Cok. Ya kowe ra seneng wayang rasane cangkem kowe. Bangane wis adus walang-walang kowe. Rumah sawar dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Ya, merasa terancam eksistensinya akibat ngomong tanpa mikir panjang dari penceramah bernama Khalid Basalamah soal wayang. Para dalang menggelar pertunjukan bertajuk Dalang Menggugat. Seru nih ya. Pagelaran yang diinisiasi oleh ulama NU nyentrik Gus Miftah di pondok pesantrennya itu sontak menampar sekaligus menggampar para kadrun yang jadi pendukung khilafah Wahabi Salafi itu. Mereka mulai merancau di sosial media lengkap dengan narasi pembenaran mereka bahwa wayang sebagai budaya luhur bangsa layak mereka haramkan. Gila ya.
Udah kadrun, Wahabi pula. Lengkap ya. Iya lupa. Tarik Bambang. Ya, meski Khalid Basalamah telah mengunggah video klarifikasi terkait isi ceramahnya yang diduga meredahkan budaya wayang, namun hal ini nggak bikin masyarakat pelaku dan pemerhati budaya wayang Indonesia menerima. Berbagai aksi dilakukan. Selain melaporkan ke pihak berwajib, juga digelar aksi seni bertajuk Pagelaran Wayang Dalang Menggugat di pesantren milik Gus Miftah, yaitu di pesantren Ora Aji, itu di Sleman, Jogja. Pendukung Khalid gantian berang. Mereka marah karena ada figur atau karakter wayang yang dimainkan pada malam itu mereka anggap adalah personifikasi dari Khalid Basalamah. Lihat deh, lucu deh gambarnya. Ya, wayang dengan karakter berjenggot, berpeci, itu menjadi cameo pada pertunjukan yang juga menghadirkan Gus Miftah. Dan juga ada sinden dagelan yang legend di Jogja, yaitu Bu Yati Pesek. Saya paham betul strategi yang dimainkan kelompok kadrun ini. Ketika mereka mendapat momen kecil, mereka akan masuk ke dalam lubang kecil itu secara berkelompok. Ya, sehingga seolah serangannya masif. Padahal kalau di sosmed, ya orangnya itu aja. Yaitu kelompok yang telah terpapar Wahabi akut sampai newbie ya, masih newbie Salafi yang baru jadi gara-gara sering nonton ceramahnya di YouTube penceramah model Khalid ini, ya. Tahu belum banyak soal budaya Indonesia, yang penting ngegas aja dulu. Ya, rupanya para dalang yang tergabung dalam Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. Mereka, Pepadi dari berbagai daerah, hari Senin ini berkumpul di Pepadi Pusat Jakarta untuk berangkat ke Bareskrim melaporkan Khalid Basalamah. Menurut saya ini baik ya, karena tetap menggunakan jalur hukum. Kita cukup pantau prosesnya sambil melihat kadrun yang kelimpungan. Ayo, tarik dulu Bambang. Oke. Jangan banyak-banyak ya. Apresiasi seni wayang yang digelar kemarin, lalu kemudian para pendukung Khalid yang nggak seberapa tapi berisik itu seolah marah. Adalah aneh. Apa yang Khalid ceramahkan, lalu ia publikasikan adalah sebuah bentuk narasi negatif terhadap budaya Indonesia yang di dalamnya tidak hanya sebuah pertunjukan, tapi juga ada nilai ekonomi bagi ribuan orang pelaku seninya. Gini Om Khalid, aneh kasih tahu ya, ente sih santai aja ngomong soal wayang haram. Tapi efeknya, nih aneh kasih tahu ya, orang jadi ragu mau nangkap wayang Om. Dan you tahu, sekali tanggapan wayang, itu ada beberapa ratus orang yang terdampak ekonominya. Bukan cuma satu dalang, sinden, penabuh gamelan, lighting, sound system, tapi juga UMKM, pedagang, gedung pertunjukan, catering, penyewaan baju, dan lain-lain. Belum kalau yang nangkap adalah orang kawinan. Anda bisa membuat orang kawin gak jadi nangkap wayang, malah nangkap demo. Bayangkan begini, misalnya ada sebuah kegiatan seni budaya yang banyak menyerap tenaga kerja, bahkan menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat, mendadak ada kata haram, bahkan musnahkan pada budaya itu. Betapa para seniman akan sakit hati. Karena apapun, dapur mereka itu diusik. Anda boleh mengusik hal-hal yang sudah pasti dasar hukumnya haram atau halal. Orang tidak akan sakit hati, Om. Tapi ketika Anda memasuki wilayah di mana para wali dan kiai besar Indonesia saja tidak menyentuh, lalu Anda bilang itu haram atau bahkan memusnahkan, maka reaksi masyarakat pedalangan saat ini amatlah wajar. Masih untung dibuatkan pertunjukan wayang. Kalau dibuatkan pertunjukan debus, ngeri sampean Pak Khalid. Saya malah melihatnya begini, aksi seni kemarin itu adalah bentuk keluhuran budi. Ketika seni direcoki, maka seniman akan melakukan aksi seni. Karena seniman paham mana yang seni, mana yang hak ibadah pribadi. Jadi mencurahkan kekecewaan lewat sabetan wayang, gamelan yang rancak dan enak didengar, tembang merdu para pesinden, juga pituah dalang adalah sebuah keindahan tersendiri. Buah dari seni yang dirawat sejak zaman para wali. Para dalang ini bukan aktivis jalanan, Om.
yang doyan bawa mobil komando, bikin macet, bising, dan ngajak ibu-ibu yang nggak ada kerjaan untuk menghina-hina presidennya, apapun tema demo yang mereka bawa. Para dalang dan pelaku seni wayang adalah penjaga akar budaya, supaya tidak tercerabut dan hilang dari Nusantara. Hal yang sangat bertolak belakang dengan kaum Wahabi dimanapun mereka mulai masuk di sebuah negara. Yang mereka incar duluan adalah bagaimana mereka menghancurkan budaya sebuah bangsa. Karena mereka sadar betul, budaya atau jati diri bangsa adalah pagar kokoh yang dapat menghambat penyebaran paham yang sedikit-sedikit haram, kafir, bid'ah. Tapi kalau ada yang gendong bom, mereka diam. Ya, apa yang Khalid ceramahkan terkait wayang telanjur menyebar ke masyarakat. Sedikit banyak akan mempengaruhi mereka. Kalau yang mendengar adalah kaum waras, mereka akan makin cinta budaya Indonesia. Tapi kalau yang mendengar ini masih goyang nasionalismenya, bisa jadi mereka akan terjebak dengan kata-kata penceramah ini. Dunia pewayangan tidak akan sama lagi, Om. Dan untuk kembali normal diperlukan waktu yang tidak sebentar. Ada 18 jenis wayang di banyak suku di Indonesia yang terjaga sejak kemunculannya. Jangan sampai budaya ini rontok hanya karena kita abai dan tidak sadar sedang dimangsa sebuah aliran yang banyak dilarang di banyak negara, yaitu Hizbut Tahrir dan Wahabi. Dilarang di 32 negara. Negara-negara yang melarang itu paham bahwa kedua aliran itu berbahaya bagi kelangsungan sebuah bangsa. Di Indonesia, HTI sudah dinyatakan terlarang meski aktor-aktornya bebas berkeliaran. Wahabi juga demikian, mereka belum dilarang secara resmi, tapi bagi kaum yang waras pasti sudah mengerti. Kehadiran mereka dan kemunduran bangsa Indonesia tinggal tunggu waktunya. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Salam beletak harus kita lakukan. Oke, demikian siaran Oposisi 691 FM hari ini. Jangan lupa untuk selalu jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik Bambang. Upomo sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Upomo sliramu marti wong manis, aku kan bakal ngliwat. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan, halo kawan.